Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita telah dapat hadir di ruangan labor IPA SMP Negeri 5 Gorontalo dalam rangka sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah meninggalkan kepada kita dua pusaka, yakni Al-Quran dan Hadis. Selama kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Wakil, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 5 Gorontalo yang sempat hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi atau sosialisasi budaya positif, kami minta arahan dan bimbingan dari Ibu Wakil Kurikulum SMP Negeri 5 Gorontalo kepada Ibu Arnelawati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di kegiatan diseminasi BCP positif CGP angkatan 10 kita sudah diberi rahmat, kesehatan dan kesempatan. Seterusnya salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah besar Muhammad SAW yang kita hormati para ibu CGP angkatan 10 dan teristimewa pada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Pada hari ini kegiatan diseminasi dari CGP angkatan 10 ini dengan tema disiplin budaya positif nanti oleh Ibu Handayani dengan Ibu ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Ini adalah suatu hal yang bagus sekali untuk kita ikuti karena budaya positif ini berkaitan sekali dengan tugas kita. Kemudian bagaimana kita menangani atau bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak memang peserta didik kita pada saat sekarang ini banyak sekali terlihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak kita yang terkadang mengganggu lancarnya proses pembelajaran kelas. Contoh kecil saja, banyak anak kita yang datang terlambat. Mungkin penyebab keterlambatan dari anak kita ini karena di zaman teknologi ini mereka kan generasi milenial. Mereka dekat sekali dengan teknologi. Jadi di generasi milenial ini mereka bermain HP, kadang-kadang mereka mempergunakan kepada hal yang tidak baik. Semestinya dengan teknologi sudah banyak sekali yang bisa diambil manfaat positifnya. Tetapi terkadang karena anak kita itu masih usia remaja, masih SMP, maka terkadang mereka tidak bisa mengkondisikan atau tidak selektif mereka dalam memilih apa yang perlu dan apa yang tidak perlu, sehingga sampai tengah malam bermain HP. Nah, itu
kadang-kadang yang menyebabkan mereka terlambat untuk tiba di sekolah. Nah, kemudian ketika mereka terlambat itu nanti bagaimana sikap kita kepada mereka, bagaimana perkataan kita sehingga mereka pada hari-hari berikutnya tidak lagi terlambat masuk ke dalam lingkungan sekolah kita. Nah, kita lihat juga di dalam kelas kan banyak sekali terlihat anak-anak kita tidak serius lagi belajar, bahkan banyak yang juga mengantuk di kelas, banyak juga yang bercerita dengan kiri kanan. Mungkin ini perlu kiat-kiat yang jitu hingga anak kita itu mampu atau bisa dia bagaimana semestinya, dan kita juga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan ini tanpa menyinggung perasaannya, tanpa terjadi bully oleh kita guru. Kadang kita guru kalau bisa juga terkadang tidak melampaui batas, hal-hal yang belum mestinya kita sampaikan pada anak kita, tapi karena kita merasa itu mereka salah, mereka tidak sesuai, yang mereka lakukan itu tidak sepantasnya, maka yang namanya kita manusia kadang-kadang emosi kita itu tidak terkendali. Jadi harapan kita melalui diseminasi dari CGP Angkatan 10, alhamdulillah kita punya 2 orang di Angkatan 10 ini. Nah, kita memperoleh ilmu yang lebih banyak lagi. Bagaimana budaya positif ini kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Bagaimana budaya positif ini kita terapkan di kelas kita, seminimalnya di jam pembelajaran kelas kita, hingga kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Sekarang kalau kita bicara mengenai ilmu pengetahuan, siswa kita bisa mencari di Google, tapi karakternya tidak bisa terbentuk di Google. Nah, jadi peran kita itu lebih banyak lagi pada bagaimana karakter anak kita itu dari hari ke hari itu semakin baik. Dan tantangan itu sudah sangat besar kita rasakan. Artinya terjadi krisis karakter dari dampak teknologi ini. Jadi melalui diseminasi ini nanti diharapkan kita semua dapat memahaminya, kemudian dapat menerapkannya di dalam kelas pembelajaran kita masing-masing. Mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wakil Kurikulum. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi sebelum kita memulai kepada budaya positif, kita awali dengan pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita setuju dengan ini? Setuju. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti setuju ya? Nah, jadi setelah dijelaskan slide berikutnya setelah ini baru kita nampak jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah benar penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Topik dalam diseminasi kita hari ini ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan nanti untuk poin 1 sampai 3. Yang 4 sampai 6 nanti dijelaskan oleh Ibu Nino.
Kita masuk kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita mulai, kita ada permainan dulu, ada perubahan paradigma atau cara pandang. Di sini adalah si A dengan si B. Si A diberikan kertas kecil, kemudian dia diisi di sana hal yang sangat berharga. Di kertas kecil itu ditulis, kemudian diremas dan kemudian digenggam seperti ini. Si B berusaha bagaimana supaya si A ini membuka genggaman si A ini. Si B berusaha membuka genggaman si A ini dengan rayuan, dengan menghardik atau menyuap atau apa saja dilakukan. Apa yang akan dilakukan dalam posisi si A? Apakah mau membuka, ini adalah hal yang sangat berharga, disuruh membuka tangan yang sudah dikepala ini dalam ini adalah hal yang sangat berharga. Apakah mau ketika ada orang meminta untuk membukanya? Tidak mau. Kalau dihardik mau tidak? Kalau dirayu? Disuap? Tidak mau. Jadi kapan kita mau membuka ini? Kapan kita mau membuka? Ketika diimingi hadiah. Tidak mau juga. Berarti kapan kita mau bisa membuka tangan ini? Tergantung hati. Tergantung diri sendiri. Iya. Kalau dalam posisi si B berusaha untuk bagaimana si A ini bisa membuka dengan cara dirayu dulu tidak bisa, kemudian dihardik, kemudian disuap, gitu. Jadi apa maknanya kira-kira di sini? Ketika kita diberikan memiliki sesuatu yang sangat berharga, kita harus mempertahankan. Jangan kita mau membuka, walaupun itu dirayu, walaupun itu dihardik atau disuap, jangan mau membukanya, karena ini adalah hal yang sangat berharga. Dan ini nanti ada hubungannya dengan cara kita memperlakukan anak atau posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu sebenarnya adalah pada diri kita. Kita mau membuka ini atas dasar diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau disuruh orang membuka, berarti kita membiarkan orang lain untuk mengontrol kita. Nah, di sini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi sebelum dijelaskan teori kontrol ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti ini adalah yang konsep yang tidak sesuai gitu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermakna. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang ada perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi siapa tadi yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Sebenarnya pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu biasanya kan? Kita ingin merubah orang itu sama pandangan dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Dan sekarang paradigmanya sudah dirubah ke teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita ini memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jadi makanya sekarang ada perubahan paradigma dari stimulus respon paradigma yang lama ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya ya kan, yang buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin di sini maknanya ambigu, tapi nanti
akan tahu maknanya ketika ada pola segitiga restitusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pola stimulus respon. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol ketika kita membiarkan. Ketika kita membiarkan orang lain untuk mengontrol kita. Siap. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paradigma teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal diberikan pemaksaan gitu ya. Itu pada teori lama. Kalau teori kontrol yang baru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti intinya kolaborasi bukan pemaksaan gitu. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dulu ya kita beradu argumen, saya yang menang, kamu kalah, biasanya seperti itu ya. Kalau sekarang modelnya berpikir menang-menang. Bagaimana maksud di sini? Kalau menang kalah berarti ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu nanti dia akan merasa tidak menghargai orang lain karena egonya tidak akan tinggi, karena dia merasa dia yang benar. Jadi nanti efeknya dia tidak menghargai orang lain. Ketika model berpikir menang-menang, ini maksudnya bekerja sama. Kalau ini menang kalah ini aku kamu, aku menang kamu kalah. Kalau berpikir menang-menang kita, bagaimana kita melaksanakan bersama-sama gitu. Kemudian lagi disiplin positif. Inilah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti maknanya di sini agar kita tidak bisa dikontrol orang lain, kita harus memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan harga diri kita. Jadi kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku memiliki tujuan ini adalah motivasi. Apa motivasi orang melakukan sesuatu? Motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Ketika orang melakukan sesuatu menghindari hukuman, contohnya anak datang ke sekolah, tujuannya apa? Motivasinya apa? Karena dia takut kena hukuman. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya, tapi karena dari luar. Kemudian lagi untuk mendapatkan imbalan, misalnya seorang anak ingin melakukan sesuatu karena ini ada hadiah atau ada reward, misalnya dari guru, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian bagaimana yang baik itu? Yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri itu kita melakukannya walaupun orang berkata apapun, tapi kita melakukannya karena kesadaran diri kita sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik. Itulah nantinya yang akan kita terapkan, yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Jadi ketika anak melakukan sesuatu bukan karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena takut dengan hukuman, tetapi karena memang kesadaran dari dirinya. Dan itu memang butuh kerjasama. Makanya ini adalah pola menang-menang. Kita butuh kerjasama untuk mewujudkannya. Kemudian ketika sudah menghargai diri sendiri, maka dia akan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nanti akan dijelaskan, sebenarnya banyak. Cuman karena kita kurikulum merdeka, jadi diterapkan adalah profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kemudian gotong royong. Dan ini akan dimulai dari keyakinan kelas. Jadi untuk menciptakan satu budaya positif di sekolah itu dimulai dari keyakinan kelas dulu. Ketika keyakinan kelasnya sudah berjalan dengan baik, maka nanti akan aturan-aturan sekolahnya akan berjalan dengan baik. Kemudian lagi model pikir menang-menang seperti yang tadi, bukan saya benar kamu salah, tapi adalah kita bersama-sama mengerjakan. Kemudian kolaborasi dan konsensus mendapatkan
menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti di sini adalah ada 5 posisi kontrol guru, nanti ini akan dijelaskan oleh guru ini. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau ada anak yang melakukan salah dihukum, itu. Kemudian membuat rasa bersalah, menanamkan rasa bersalah kepada anak bahwasanya ketika dia melakukan kesalahan itu kita tanamkan dia bersalah gitu. Jadi dalam hatinya tertanam dia bersalah. Kemudian teman, memposisikan guru sebagai teman, pemantau, kemudian manajer. Dan sedikit dari manajer ini jadi sedikit dari institusi, caranya nanti juga akan dijelaskan oleh Bu ini. Kemudian yang keempat, teori dari kontrol ini adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini setiap manusia kita dan murid kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, disitulah makanya anak itu ketika kita belajar ada yang pergi keluar karena kebutuhan dasarnya tidak kita penuhi. Terkadang kita mendapatkan pembelajaran yang tidak mengisi kebutuhan dasar anak yang berbeda-beda itu. Jadi makanya itulah penyebabnya nanti. Dan akan dijelaskan oleh ini. Nah, sekarang makna disiplin. Disiplin itu artinya adalah dalam bahasa Latin disiplina, yaitu belajar. Maknanya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau dalam budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kita melaksanakan sesuatu menandakan bahwasanya kita patuh. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti intinya ketika kita menerapkan disiplin positif di sekolah nanti, yaitu bukannya menerapkan suatu ketidaknyamanan, bukan, tapi kita murid tetap melaksanakan aturan-aturan, tapi mereka atas dasar dirinya sendiri. Kemudian nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut banyak seperti yang ada beberapa pilihan, tapi saya menamainya di sini adalah profil pelajar Pancasila karena itu adalah tujuan dari kurikulum mereka, yaitu bagaimana supaya anak nanti bisa menerapkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nilai kebajikan itu adalah setiap perilaku itu adalah memiliki tujuan. Ketika anak melaksanakan suatu kesalahan, dia ada tujuannya, tapi nanti dijelaskan pada segitiga restitusi. Kemudian materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian juga restitusi. Jadi sudah dijelaskan tadi adalah motivasi seseorang manusia untuk melakukan sesuatu itu ada tiga. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ketika menghindari hukuman dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan, itu adalah motivasi eksternal. Sebagaimana kita ketahui, motivasi eksternal ini adalah motivasi datang dari luar dan itu tidak berjalan dalam jangka waktu yang lama, hanya jangka waktu singkat karena motivasi dari luar. Kalau ketika diberikan reward, ketika tidak ada lagi reward, dia tidak akan melakukan sesuatu, itu akan memberikan ketergantungan. Kemudian dia juga akan membedakan guru, misalnya yang memberikan reward dan yang tidak, dia akan mengikuti guru yang memberikan reward. Kemudian ketika motivasi eksternalnya karena ingin berhindar dari hukuman, dia takut terhukum, berarti itu adalah motivasi eksternal. Jadi bukan dari dirinya. Jadi ketika tidak ada aturan yang menekan, nanti dia akan melanggar. Tapi motivasi internal ini adalah memang tujuan di
yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini? Jadi ketika dia melakukan sesuatu karena dirinya, walaupun orang lain mengatakan apapun, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus bisa juga tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita juga bisa mengatur diri sendiri. Kemudian di sini ada perubahan pada modul 1.4 pada penghargaan itu. Kemudian lagi restitusi. Apa itu restitusi? Jadi di sini hanya pengenalan. Nanti bagaimana cara penerapan segitiga restitusi itu akan dijelaskan pada buku ini. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang menjadi tujuannya, dan bagaimana cara mereka perlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi ini nanti ada beberapa tahapannya. Jadi di sini murid itu kondisinya distabilkan dulu, kemudian perilakunya divalidasi apakah benar atau salah. Nanti mereka diminta untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Dan itu nanti caranya akan dijelaskan oleh Budi. Bagaimana caranya? Kemudian beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman ini adalah yang tidak ada hubungan sebab akibatnya. Kemudian aturannya datang secara tiba-tiba dan murid sebelumnya tidak tahu. Apa contohnya? Dalam aturan sekolah misalnya ketika murid datang terlambat, tidak ada misalnya keliling lapangan, tapi secara tiba-tiba misalnya guru piket memberikan hukuman kepada murid yang terlambat itu lari keliling lapangan. Padahal itu dalam aturan sekolah tidak ada dan anak pun tidak tahu. Jadi mereka hukuman itu yang sebelumnya anak tidak tahu, tapi aturannya itu datang tiba-tiba, seketika itu aja dibuat oleh guru. Kemudian kalau konsekuensi, ada hubungan sebab akibatnya dan aturan itu sudah diketahui oleh murid. Berarti sebelumnya misalnya kita membuat satu aturan sekolah, disosialisasikan kepada anak kalau melakukan ini nanti konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensi itu ketika anak melakukan sesuatu, dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau restitusi ini kolaboratif antara guru dengan murid, dan restitusi ini nanti memang bisa dilakukan jika sudah ada keyakinan kelas. Kalau belum ada keyakinan kelas, restitusi ini tidak bisa dilaksanakan karena bagaimana cara menanamkan kepada anak keyakinan kelas apa yang kamu langgar gitu. Tidak bisa kita melakukan itu karena tidak ada keyakinan sebelumnya. Jadi kalau untuk restitusi hendaknya memang ada keyakinan kelas dulu, baru bisa wali kelas melaksanakan restitusi kepada siswa atau murid binaannya. Nah ini lagi kita lihat tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak lagi. Ketika siswa terlambat atau murid terlambat, kemudian kita suruh dia menulis di dalam pustakannya 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Dan ini adalah dalam bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, dan ini juga merupakan hukuman. Jadi hukuman itu tidak ada sebab akibatnya, yang sebelumnya tidak disepakati, hanya dibuat seketika itu dan murid pun akan terkejut menerimanya. Hah? Lari keliling lapangan gitu. Jadi itulah beda hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya ada salah seorang anak mencoret catatan temannya, kemudian konsekuensinya adalah berarti mengganti buku yang dicoret itu adalah konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi sudah bisa kan Bapak Ibu membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Di sini dijelaskan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan terus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena biasanya hukuman itu karena datang tiba-tiba, jadi itu adalah hal menyakitkan, kadang anak merasa tidak nyaman gitu. Tapi kalau konsekuensi memang itu harus terjadi, karena konsekuensi ketika dia melaksanakan sesuatu harus ada sebabnya apa, kemudian akibatnya sudah jelas. Jadi aturannya sudah jelas. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama, sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah tahu kalau ketika memecah kaca, bisa memecah kaca, dalam aturan kan harus mengganti kaca. Ketika dia sudah disosialisasikan, maka dia sudah tahu, jadi sakit itu hanya sebentar. Tapi kalau ketika belum tahu, diberikan secara tiba-tiba, maka ini akan menimbulkan sakit fisik atau sakit hati bagi anak. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus respon. Ini sudah saya bacakan Pak Ibu. Kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, jika melakukan merasa tidak dihargai, itu biasanya dirasakan. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi hanya sementara saja. Kemudian ini adalah perbedaan ketiganya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti di sini kalau kita lihat yang ketiga itu, hukuman itu adalah identitas gagal. Berarti di sini hukuman itu tidak akan bisa memberikan efek jangka panjang pada anak. Tapi yang identitas yang akan membentuk disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk supaya anak itu bisa menerapkan dalam jangka waktu yang lama, jadi kita berangsur-angsur menerapkan restitusi kepada anak bagi wali kelas atau bagi guru mata pelajaran. Kemudian menerapkan konsekuensi. Jadi ketika kita memberikan sesuatu akibat dari perbuatan anak, jadi seharusnya anak itu sudah tahu apa akibat dari perbuatan itu. Berarti sudah disosialisasikan dan anak sudah tahu. Kemudian kita masuk kepada keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya hanya dari satu pihak saja. Contohnya kalau peraturan, ada peraturan pemerintah. Jadi pemerintah yang buat, jadi rakyat kita ini tinggal melaksanakan. Itu adalah Itu adalah peraturan. Tapi kalau misalnya keyakinan, itu sudah berkolaborasi atau kerjasama, misalnya antara wali kelas dengan siswa binaannya itu sudah bekerjasama membuat kesepakatan, kemudian dari kesepakatan itu dibuatlah keyakinan. Kalau bisa keyakinan itu tidak terlalu banyak dan bermakna umum, itu supaya anak mudah memahaminya, mudah mengingat gitu. Jadi ketika mereka melanggar satu aturan, keyakinan mana yang kamu langgar bisa mereka ingat, karena tidak perlu yang keyakinan ini terlalu banyak. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ketika kita melaksanakannya dari hati, maka kita akan melaksanakannya karena diri sendiri ya, bukan karena takut tilang atau segala macam, tapi karena kita memang ingin dari diri kita sendiri. Jadi
itulah mengapa dalam kelas itu baiknya adalah keyakinan bukan peraturan. Biasanya peraturan itu kan dibuat oleh guru, siswa di kelasnya tinggal laksanakan. Kalau keyakinan di kerjasama, itu bagaimana baiknya kelas kita ini. Jadi ada satu kerjasama antara wali kelas dengan siswa binaan. Di sini ada dari kesepakatan kelas dulu, kemudian baru menjadi keyakinan kelas. Setelah itu akan menciptakan lingkungan positif, dan lingkungan positif itulah nanti yang akan membentuk budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif sekolah itu memang awalnya adalah dari keyakinan kelas dulu, dari kesepakatan kelas, dari keyakinan kelas. Ketika setelah terjadi keyakinan kelas, kemudian polanya segitiga restitusi itu nanti dijelaskan oleh Bu ini. Maka insya Allah ketika sudah terhandle oleh wali kelas, maka keyakinan kelas akan terlaksana, kemudian lingkungan positif juga akan nampak di sekolah kita, kemudian nantinya akan berujung kepada budaya positif. Jadi budaya positif ini nanti dapat dampak dari hal yang kecil-kecil sudah terbiasa, nanti baru menjadi budaya atau kebiasaan. Di sini mana kira-kira yang keyakinan kelas? Ini sama-sama kesepakatan gitu ya. Mana yang keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah yang bermakna umum, kemudian tidak terlalu banyak. Yang mana Pak Ibu? Sebelah sini. Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita caranya kan yang pertama kita sosialisasikan, kita jelaskan dulu kepada anak itu tentang kita harus punya kesepakatan kelas ini, bagaimana baiknya kelas ini menurut kalian supaya nyaman kalian di dalam kelas ini. Kemudian masing-masing setelah diberikan penjelasan, kita harusnya mempunyai keyakinan, karena dengan adanya keyakinan kesepakatan kita, maka kita masing-masing kita akan bertanggung jawab, karena aturan ini kita yang memiliki bersama, bukan ibu. Kemudian setelah selesai diberikan penjelasan, masing-masing murid mungkin menulis pada kertasnya 2 buah. Nanti kemudian mereka tempel di tempat tulis. Dari yang 2 itu kemudian kita bacakan. Kalau ada yang sama kita jadikan 1. Kemudian setelah itu selesai, kemudian terbentuklah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu dikerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana keyakinan kelas kita yang paling penting? Di sini yang keyakinan kelas ini adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu adalah satu bentuk keyakinan kelas yang sebelah sini. Kami murid yang semangat belajar. Jadi keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat positif, bukannya misalnya tidak terlambat, bukan seperti itu lagi, tapi dalam bentuk kalimat positif. Selalu datang tepat waktu. Gitu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Tidak ada lagi konotasi negatif atau kata-kata tidak, kata jangan, itu tidak ada lagi di keyakinan kelas. Di sini beda peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab, bertanggung jawab. Gitu. Jadi maknanya umum dan mudah diingat oleh siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi kata-katanya itu adalah kata-kata yang positif. Jadi semua keyakinan kelas itu menggunakan kata yang positif. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya, kalau peraturannya dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang materi tadi.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nini. Baik, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil, kemudian yang saya hormati Ibu-Ibu selaku pengajar praktek dalam kegiatan CGP atas 10, kemudian rekan sejawat Bapak CGP juga, kemudian rekan-rekan guru yang bersedia hadir pada hari ini dalam kegiatan pemaparan budaya positif. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tedi begitu panjang lebarnya mengenai pemaparan budaya positif yang sangat berguna sekali bagi kita sebagai seorang guru. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru, di saat kita ingin menegakkan sebuah peraturan, timbul rasa kemanusiaan kita. Kadang-kadang kalau kita terlampau lunak kepada atau terlampau longgar kepada siswa, siswa akan melunjak. Kadang-kadang kalau kita terlampau keras, siswa dia akan merasa dendam kepada kita. Jadi disinilah letaknya 5 posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Fili tadi, kita harus bisa mengontrol diri kita terlebih dahulu. Yang pertama, posisi kontrol diri seorang guru itu adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini rasanya adalah yang paling menyakitkan bagi seorang siswa. Kita saja kalau diberikan hukuman saat kita waktu di sekolah dulu, kita masih terasa berkesan sampai saat ini. Misalnya ada guru kita yang marah kepada kita atau yang pernah berkata kasar kepada kita, kita akan merasa masih kita ingat. Jadi begitulah nanti kalau sekiranya kita kasar kepada anak kita menghabi anak kita, mungkin mereka akan mengingat terus. Jadi yang penghukum ini supaya lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu sebuah video. Sama-sama kita saksikan yang Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melayan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Begitulah Bapak Ibu, dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari video tadi Bapak Ibu? Guru tidak menerima penjelasan anak. Bagus. Bagaimana dengan ibu yang lain? Apa yang dilakukan oleh anak dan apa yang dilakukan oleh guru? Dia tidak terima siswa tersebut terlambat. Kemudian yang guru memberikan hukuman fisik. Nah, jadi di sini yang sebagai penghukum itulah adanya memberikan hukuman fisik kepada siswa, kemudian kasar kepada siswa. Itu adalah posisi kontrol diri sebagai penghukum. Kalau yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau yang pembuat merasa bersalah, siswa dia merasa tidak enak kepada guru. Contohnya seperti ini. Kenapa kamu terlambat? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau sudah seperti itu ya kita akan
anak itu dia akan merasa, oh saya membuat guru saya sedih, saya membuat guru saya kecewa. Mungkin kita pernah mengatakan seperti itu. Saya pribadi saja pernah mengatakan seperti itu. Waktu mengikuti PBG, memang saya katakan seperti itu. Ibu kecewa sekali dengan kamu, banyak sekali tinggal lagu kamu yang dikatakan oleh guru piket. Jadi saya merasa introspeksi diri. Jadi kalau mengikuti CGP ini Bapak Ibu, memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Apa yang telah kita lakukan selama ini rasanya banyak salah. Jadi itu begitu manfaatnya mengikuti CGP, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga mengikuti kegiatan CGP ini. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Kalau sebagai teman ini, biasanya seorang guru itu dia bersikap dengan seperti seorang teman dengan anak didiknya itu. Misalnya seperti ini, tolong kerjakan ini demi ibu ya, demi kita. Jadi si anak itu dia merasa kalau dampaknya mungkin dia merasa dia tidak mandiri karena dia bergantung kepada satu orang, dia bergantung kepada kita. Oh, kalau saya melakukan ini nanti ibu nanti pasti memberikan penghargaan. Itu yang sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau ini dia tetap memberikan pengawasan saat dia memberikan sanksi kepada siswa. Kalau misalnya siswa itu terlambat, dia tetap memberikan sanksi, tapi dia mengatakan peraturannya apa. Itu yang pemantau. Yang manajer ini yang paling baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita saksikan kembali sebuah video bagaimana seorang guru yang berperan sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari Bunda Naren ya? Ya, itu salah satu contoh peran guru sebagai seorang manajer. Kira-kira Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apa tindakan yang dilakukan oleh guru tadi kepada Naren? Apa yang disampaikan oleh guru tadi? Ya, Bu Siap. Ya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan Alasannya, berarti dia memberikan kesempatan. Kalau Ibu Lina, bagaimana Ibu Lina? Dari video tadi. Ini yang pertanyaan kita lakukan di setiap tadi kelas. memberi kesempatan kepada siswa untuk kembali menjadi masalah ini terdahulu. Memberikan kesempatan kepada siswa. Ya, bagus Bu Lina. Jadi memang di sini posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang paling bagus sekali bagi kita sebagai seorang guru. Tetapi kalau untuk mencapai sebagai posisi manajer itu memang tidak gampang. Itu butuh proses.
untuk menuju ke posisi ini. Karena kita berhubungan dengan siswa. Karena kalau muncul peraturan yang kemanusiaan kita ini juga akan muncul juga. Jadi kalau yang manajer ini dia memberikan pertanyaan yang bermakna kepada siswa. Dia tidak akan mengatakan kata-kata yang bernada keras ataupun bernada menyindir. Kemudian yang guru ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan permasalahannya. Begitu juga memberikan solusi. Jadi dia memberikan solusi kepada siswa bagaimana supaya dia tidak terlambat lagi. Bisa jadi dibangunkan oleh kakaknya ataupun orang tuanya. Jadi di sini di posisi manajer ini kita sebagai seorang guru kita memberikan bagaimana anak itu bisa minimal dia bisa manajer diri dia sendiri. Dia bisa mengontrol diri dia sendiri supaya dia tidak bisa terlambat dengan mencarikan beberapa solusi. Nah jadi inilah yang 5 posisi kontrol diri seorang guru. Nah, jadi ini. Jadi kita simpulkan yang sebagai penghukum itu menghati, menunjuk-nunjuk atau berkaca pinggang atau membentak, hukuman fisik secara verbal. Kalau dampaknya itu anak menjadi penendang, tidak menyukai guru ataupun maba tertentu. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, suaranya lembut. Namun menyalahkan siswa inilah yang ini juga lebih parah juga dibandingkan yang penghukum ya, karena di sini siswa merasa bersalah itu dia akan merasa tertekan. Kemudian dampaknya itu akan membuat siswa itu merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kalau posisi sebagai teman, guru itu bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Namun dampaknya di sini siswa itu bergantung kepada satu orang. Kemudian juga tidak membuat siswa itu menjadi mandiri. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Walaupun dampaknya di sini hukuman yang diberikan itu tanpa melihat nilai kebajikan. Misalnya siswa itu terlambat, kita memberikan sanksi, siswa itu harus membawa misalnya public blog 2 atau 3. Tetap dilakukan oleh guru, nilai kebajikan dari itu bisa jadi si anak misalnya dia tidak punya uang. Jadi di sini nilai kebajikan tanpa melihat nilai kebajikan kalau sebagai pemantau ini. Kemudian yang manajer, ini suaranya netral, kemudian terciptanya identitas positif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah, murid mandiri dan percaya diri siswa dalam memecahkan masalahnya sendiri. Nah itulah 5 posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita bisa menuju posisi yang manajer ini. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Feli tadi, si anak kalau dia terlambat atau dia mengantuk di kelas, bisa jadi dia terlambat itu karena dia tidak punya uang, kemudian dia berjalan. Karena dia tidak punya, berarti kebutuhan dasarnya tidak mencukupi. Bagi siswa yang mengantuk di dalam kelas, bisa jadi dia tidak sarapan di rumah. Yang tadi makan itu mungkin kurang belum masak, jadi karena dia tidak sarapan, kemudian dia mengantuk. Nah disinilah letak kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, khususnya untuk anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah jadi di sini kasih sayang dan rasa diterima ini rasanya dibutuhkan sekali oleh anak-anak didik kita. Bagaimana kita menyayangi mereka, kemudian di kelas seperti itu juga bagaimana kita bisa menerima keadaan mereka yang beraneka ragam. Kemudian ketiga itu penguasaan. Yang keempat,
kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, semua kebutuhan ini kita pribadi saja kita butuh yang lima ini. Ya, Bapak Ibu, kita butuh nggak Pak ya, Bu ya, usia butuh nggak? Nah, jadi inilah kalau seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia ini secara positif, maka dia tidak akan lagi melakukan perbuatan negatif. Jadi seperti orang yang kriminal itu pada umumnya kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Itulah yang menyebabkan mereka seperti itu. Begitu juga dengan anak didik kita. Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu bisa jadi kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami karakteristik anak didik kita, kemudian kita bisa melakukan kegiatan yang berpihak kepada murid-murid kita. Dan berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, ini contoh dari kebutuhan dasar manusia. Contoh pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini kebutuhan apa ini, Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kebutuhan apa itu dari yang lima ini? Yang mana Bu Sia? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tadi dia merasa disayangi oleh gurunya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang mana? Kesenangan atau kasih sayang? Kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira ini yang mana? Kesenangan. Berarti dia merasa dia hebat, kemudian bisa guru itu mengejar dia. Kemudian keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Yang mana itu kebutuhan mana yang dipenuhinya? Aku bosan belajar, berarti kebebasan. Jadi itulah beberapa contoh sikap yang dilakukan anak kita sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya mengenai dunia berkualitas. Yang dunia berkualitas ini tempat khusus dalam pikiran kita. Jadi ada satu tempat dalam pikiran kita itu tempat kita menyimpan gambaran-gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja terkait dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau orang-orang dalam pikiran kita mungkin siapa yang usir? Kalau orang yang dalam pikiran kita siapa? Maksudnya tempat khusus dalam pikiran kita, tetapi di sini adalah yang berisi orang. Kira-kira siapa busirnya? Yang busir simpan di dalam pikiran busir? Iya. Kan sesuatu busir ya. Kalau Bu Ina bagaimana Bu Ina? Yang masih yang masih belum masih jomblo? Orang tua bagus sekali. Memang kita harus mendahulukan orang tua kita, karena orang tua adalah segala-galanya yang telah melahirkan kita, yang telah membuat kita menjadi seperti orang sekarang ini. Ya. Ini yang pertama. Ini siapa yang mau menjawab saja ya Bapak Ibu? Ini tidak ada paksaan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau Bu Ina orang tua, kalau Bu Des keluarga, termasuk suami yang Bu Des ya. Ya. Kemudian kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Bu Usma Gerina, apa Bu Usma? Nilai kebajikan Bu Usma? Bahagia. Ya Bu, kita harus bahagia Bu ya. Jangan lupa bahagia. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Coba Bu Asdilawati. Menghargai ya Bu. Nah, betul sekali ya Bu ya, menghargai. Kita harus bisa saling menghargai. Minimal kita menghargai diri kita dulu Bu ya. Setelah itu baru kita menghargai orang lain. Kemudian yang keempat, Ibu Naila, pencapaian apa yang sangat dibanggakan Ibu Naila? Ibu Naila ini kan ini hebat ini, muda sudah hebat ya. Apa Bu Naila?
Pencapaian apa yang paling Bu Nela banggakan? Membuat anak bahagia. Membuat anak bahagia. Bagus ya Bu Nela. Karena keluarga adalah yang paling utama bagi kita. Kemudian pekerjaan ideal bagi Anda. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda. Ini siapa yang mau bercerita? Perjalanan hidup. Mungkin ini agak pribadi ya Bu ya. Dan kita lanjut. Ya. Kemudian kalau ini boleh nih. Di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Kalau saya pribadi, titik puncak hidup saya adalah saat ini. Karena tahun ini merupakan tahun yang sangat paling berharga bagi saya bisa masuk di CGP ini. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Bu Ince, titik puncak hidup Anda menjadi seorang ibu baru Bu Ince. Nah jadi kita tentu memiliki ya namanya saja dunia berkualitas. Jadi kita memiliki orang, kemudian kita memiliki hal-hal tertentu yang kita simpan dalam pikiran kita sendiri. Nah terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir. Ini segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Feby mengenai segitiga restitusi ini. Ini proses dialog ya Bu Feby ya. Dialog antara guru dan atau orang tua kepada siswa supaya siswa itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini misalnya ada anak kita yang tidak membuat tugas. Kita tidak boleh langsung bertanya, pernah buat tugas, suruh kedua. Tidak boleh kita seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, kenapa tidak membuat tugas? Atau ada buku tidak? Jadi kita tanya dulu, kita stabilkan dulu. Maksudnya supaya anak itu tak kaget ya kalau kita langsung seperti itu, tentu dia kaget. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini baru kita tanya, kenapa tidak membuat tugas? Apa alasannya? Nanti dia akan menjawab, Bu saya tidak ada buku, Bu saya tidak ada pena, Bu saya tidak paham, Bu. Nah, baru kita bertanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini baru kita tanya nilai apa yang telah disepakati. Misalnya kalau kita gunakan kalau anak yang tidak membuat tugas, misalnya kita suruh membuat di depan, misalnya ada seperti itu. Nah, kita tanyakan seperti itu. Kemudian kita carikan solusinya. Nah, bagaimana solusinya yang mereka yang tidak membuat tugas tadi? Nanti mereka akan menjawab, ya Bu, nanti kalau saya tidak membuat tugas nanti akan saya buat kembali Bu. Jadi kira-kira seperti itulah. Nanti yang perlu dijelasnya yang segitiga restitusi ini ada sebuah video mengenai praktek segitiga restitusi. Ini yang sudah dipraktekkan bersama anak kita Lupita kelas 8C. Dia tidak membuat tugas. Kalau bulan Cina, apa yang bulan Ramadan itu sudah sesuai dengan yang kita. Nah, kalau belum, karena apa yang tidak sesuai dengan keluarga ini. Jadi, bulan sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kira-kira apa solusi yang bulan temukan untuk memperbaiki? Ibu apresiasi atas menjawab penuh. Nah, kalian ya, orang boleh. Mungkin
jelas sudah Bapak Ibu. Jadi di sini yang menstabilkan identitas tadi, kita sampaikan kepada siswa kita tadi bahwa membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Itu yang terpenting bagi kita. Jadi kita tanyakan kenapa dia terlambat. Kemudian yang kalau membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian kalau validasi, tadi di sana ditanyakan kepada si kita tadi kenapa dia terlambat. Dia mengatakan tadi malam dia tidur malam karena main HP katanya. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang dia langgar, tanggung jawab Bu katanya. Jadi solusinya nanti dia akan mengerjakan tugas kembali katanya, dan dia tidak akan terlambat nanti. Nah jadi kira-kira itulah yang praktek restitusi untuk menyelesaikan satu orang masalah siswa di mana Sulubita ini dia terlambat, jadi banyak dia ketinggalan pelajaran. Jadi itulah 3 materi lanjutan yang kami paparkan hari ini. Bapak Ibu masih konsentrasi? Nah sebagai penutup ada sebuah cerita si Bisu dan si Tudi. Ada kalanya si Bisu pergi ke minimarket, kemudian dia ingin membeli sikat gigi. Bagaimana cara dia menyampaikan kepada penjaga toko? Dia memberikan kode seperti ini, ya bagus. Kemudian siangnya si Buta pergi pula ke sana. Dia ingin membeli kacamata. Bagaimana cara dia mengatakan kepada penjaga toko itu? Seperti ini. Berarti musuh kurang fokus. Betul, dia buta. Kalau dia buta berarti dia bisa bicara. Tidak perlu dia seperti ini musuh. Kami kasih tangan untuk kita semua. Dan terima kasih untuk hari ini. Kami sudah menyampaikan 6 materi mengenai budaya positif. Semoga kita bersama-sama kita bisa menerapkan semua itu. Kemudian acara dikembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih Bu Ibu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Ini yang sudah menyelesaikan atau menjelaskan 3 materi lanjutan dari yang saya jelaskan tadi. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada 2 orang penanya untuk kali ini. Pada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita yang pakai dari kami. Tadi disiplin positif, di mana tadi bilangnya ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Di kesepakatan kelas ini tadi sepertinya dibuat oleh guru-guru mengerucut kepada keyakinan kelas menjadi miliknya kelas bersama wali kelasnya. Nah, apakah masih boleh ada? Kan nanti keyakinan dan kesepakatan yang kita buat itu akan terjadi kemungkinan tidak disepakati atau tidak dilakukan sebagaimana sepakat kita bersama. Bolehkah kita memberikan sanksi yang berbarengan dengan kesepakatan dan keyakinan itu? Dan bagaimana bentuk sanksi yang sesuai kita berikan sesuai dengan disiplin tersebut? Sekian. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nanti saya luruskan dulu pertanyaannya. Berarti ketika sudah membuat sebuah keyakinan kelas, kemudian salah seorang murid melanggar keyakinan kelas yang dibuat itu, bagaimana bentuk disiplin positifnya itu, penanganannya? Baiklah, di sini saya akan menjawab. Disitulah pelaksananya segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi itu bisa terlaksana ketika sudah ada keyakinan kelas. Tapi ketika belum ada keyakinan kelas, segitiga restitusi tidak bisa dilaksanakan karena bagaimana cara kita menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan mana yang belum yang kamu langgar gitu. Jadi intinya pendekatan segitiga restitusi ini bisa terlaksana jika sudah ada keyakinan
kelas yang sudah disepakati di dalam kelas tersebut. Yang pertama, mengkondisikan kita sediakan sertifikat identitas itu, maksudnya kalau kenapa dia seperti itu, kemudian berubah salah itu adalah sebuah proses, jadi memang harus kita lakukan dulu. Ya berarti Ya bisa jadi nanti dia berbuat seperti itu tidak itu kemungkinannya dari diri kita. Pokoknya dalam peraturan dia nggak fokus, mungkin dari diri kita juga membuat dia itu jadi tidak fokus. Mungkin dari kita bagus, mungkin tidak terlalu apa, dari kita menarik atau bagaimana. Berarti kita tetap tidak memberikan ada sanksi di sana. Tetap tidak ada sanksi ya. Artinya kalau ini yang terjadi analisis, ini yang terjadi analisis, sampai kita menemukan, sampai dia berobat. Seperti itu. iya. Oh berarti berbalik kita pada sekolah kita di lapangannya kemarin sudah membuat kesepakatannya. Yang awalnya dulu di peraturan, dan sudah kita buat menjadi kesepakatan di sekolah kita bahwa anak masih ada di sana kita buat yang kemarin apa mungkin ada sanksi juga ada atau apa ya bukan sanksi kita berikan sudah bagus juga bahasa positifnya konsekuensi. Nah kita masih kita bawa konsekuensinya. Umpamanya dia hari ini tidak pakai jilbab saja. Konsekuensinya adalah taruh membersihkan lingkungan segala macamnya. Berarti konsekuensi itu tidak boleh lagi kita buat itu di disiplin positif. Seperti itu gampangnya. Nah, tidak boleh lagi ada konsekuensinya di sebelah kanan. Di sebelah ini tadi nama anak lambe. Dia pergumulan sekian umpamanya kan. Apa itu tak boleh ada cobaan. Berarti kan di kesepakatan kita buat itu tidak cocok lagi kita membuatkan konsekuensi di kanannya. Begitu. Hanya ada semacam keyakinan SMPN 5 Utara terkait dengan yang harus diikuti oleh anak kita. Berarti tidak boleh lagi ada kolom, tapi masih sedikit sanksi. Dari kita kan bisa memahami itu maksudnya itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu kan terbagi, bukan berarti itu tidak boleh atau ini menurut saya ya, bukan berarti tidak boleh. Karena misalnya kita seperti kata Bu Nini tadi kita tanya dulu kenapa apa sebabnya sampai ujung ya. Kalau begitu saja tadi pemikiran saya pemikiran saya rasanya nggak akan berjalan suatu disiplin itu karena pada dasarnya dalam suatu aturan atau hukum itu pasti ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan gitu. Nah ini menurut saya gitu dari saya Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab. Di sini bukannya kalau konsekuensi itu memang boleh dilaksanakan, tapi dengan syarat kalau konsekuensi itu ada sebab akibatnya. Jadi memang sudah disepakati dengan murid terlebih dahulu. Kalau konsekuensi, jadi konsekuensi itu bisa yang segitiga restitusi ini kita meminta murid itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna itu. Bagaimana solusinya? Biasanya kalau segitiga restitusi ini adalah untuk permasalahan-permasalahan yang ringan. Misalnya dia sering tidur-tiduran dalam kelas, kemudian tidak membuat tugas. Nah, disitulah tugas wali kelas untuk melaksanakan segitiga restitusi. Tapi ketika dia melanggar aturan sekolah, dia tetap menerima konsekuensi dari aturan yang dilanggar itu, dan tentunya dengan catatan dia sudah harus tahu apa konsekuensinya sebelumnya. Mungkin tambahan sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Tony tadi mengenai segitiga restitusi itu. Memang dalam segitiga restitusi ini mungkin terasa asing bagi kita, tapi setelah kita cobakan, kalau untuk masalah-masalah yang kecil, mungkin bisa kita lakukan. Itu memang ada juga pertanyaan saat kami bukol, kalau yang besar bagaimana? Kalau yang besar tetap ada konsekuensinya. Seperti tadi masalah studi kita tadi, setelah ditanyakan keyakinan kelas tanggung jawab, dia langsung berpikir, oh iya berarti saya perlu bertanggung jawab. Ya Bu, nanti saya akan mengerjakan kembali, saya akan mengerjakan kembali, saya akan berikan kepada Ibu. Berarti dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau tanggung jawab itu dia harus mengerjakan kembali dan harus memberikan kepada Ibu. Nah, begitu namanya Bu Sil. Bagaimana Bu Sil? Berarti yang gambar itu tadi kan hasilnya keyakinan dalam sakit misalnya nih, ketemu dia kasus yang tidak ada misalnya dan sendiri berkali itu bagaimana itu? Oh iya, kalau menerapkan pola segitiga restitusi itu memang tidak langsung
berubah, hal itu juga memang namanya saja kita membina perilaku, dan itu memang butuh proses. Dan itu memang butuh proses, mungkin tidak sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau kita konsisten melaksanakannya, memang insya Allah nanti ada perubahannya. Karena kita tidak membuat anak merasa dia bersalah, tidak menyalahkan mereka. Jadi kita membuat anak itu nyaman. Baik, kita mengarahkan Ibu Sifu. Oke, terima kasih Bu Pede, Bu Ning. Maksudnya di sini begini, Bu. Kita bukan, namanya tidak lagi hukuman. Nama hukuman itu tidak ada lagi. Tetapi di mana jika kesepakatan kelas telah dibuat, keyakinan kelas telah ada, tentu itu akan menumbuhkan tingkat kesadaran diri bagi siswa masing-masing. Dan jika itu terlaksana dengan baik, saya rasa itu kesalahan akan dapat diminimalisir atau berkurang, ya. Pun jika terjadi, kita akan melakukan 3 resesi seperti yang disampaikan Bu Feli. Kita stabilkan dulu identitas siswa tersebut, bahwa setiap manusia itu bisa saja melakukan kesalahan. Kita tidak langsung menjudge siswa itu atau memberi, oh kamu seperti ini, itu yang tidak dibolehkan. Nah, setelah kita stabilkan bahwa kita menerima bahwa siswa itu salah, kita tanyakan lagi, kenapa seperti ini? Mungkin mereka ganggu atau ambil punya temannya di sekolah. Mungkin memang tidak ada yang mereka makan pagi tadi. Jadi kita tanyakan dulu bagaimana sebenarnya. Kita tahu dari mana, bagaimana siswa tersebut dari rumah. Nah, selanjutnya konsekuensi tadi, kita mau memberikan hukuman, misal gitu ya, tapi namanya bukan hukuman, kita ganti dengan konsekuensi, di mana sikap siswa tersebut bukan kita yang menyuruh. Misal dia ambil buku temannya atau robek buku temannya, kamu harus ganti ini. Tetapi kita nanya, gimana kalau kamu sudah robek buku teman, gimana seharusnya nanti? Oh ya Bu, ternyata saya harus ganti gitu. Jadi kita tidak menyuruh atau memaksa siswa untuk berbuat seperti itu, tetapi kita menanyakan ke diri siswa tersebut. Begitu juga dengan contoh, salah satu contoh dalam modul ini ya Bu Ning ya, guru olahraga memberikan konsekuensi atau hukuman begitu untuk lari lapangan. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena sebelum pembelajaran dimulai, sebelum atau awal semester gitu ya, mereka sudah membuat kesepakatan. Kalau terlambat, silakan lari keliling lapangan 2 kali atau 3 kali. Itu boleh. Tapi untuk guru kelas, kalau siswa terlambat dikasih ke keliling lapangan, itu tidak bagus, tidak baik, begitu, tidak sesuai karena dia bidangnya beda, begitu. Jadi memberikan konsekuensi atau konsekuensi itu timbul dari peserta didik itu dibolehkan. Seperti yang Ibu tadi sampaikan, tentu tidak ada perubahan di siswa Bu kalau tidak ada efek begitu ya, efek jerak. Itu namanya tidak lagi hukuman tetapi konsekuensi, begitu Ibu. Baik, terima kasih dibacakan kepada Ibu yang telah menjelaskan tentang pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana Bisil? Sudah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, karena tidak ada lagi pertanyaan, baiklah untuk kegiatan sosialisasi tentang budaya positif kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat. Jadi sebelumnya ya Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan, saya memberikan menanyakan refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa memberikan refleksi kegiatan kita pada hari ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun saya sedikit mendengar tadi, tapi ada beberapa hal yang
Tentu saya rangkum dan bernilai positif bagi saya tadi, yaitu mengenai hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya itu berupa perintah dari yang tinggi atasan kepada bawahan, dari ibu kepada anak. Tapi kalau yang namanya konsekuensi itu kesadaran dari siswa atas apa yang mereka lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Kalau hukuman itu biasanya dari ibu kepada anak. Kalau ini antara anak dengan anak dan kesadaran diri. Kalau ada kalau mengingatkan kesepakatan kita tadi seperti ini, ada teman yang menyampaikan. Jadi intinya hukuman dari yang tinggi kepada yang rendah, atau jabatannya yang tinggi kepada yang rendah, atau dari atasan kepada bawahan, dari yang besar ke yang kecil. Sedangkan konsekuensi itu kesadaran dari kesepakatan yang telah dibuat. Biasanya ini kesepakatan sebelum kita melakukan sesuatu. Selama proses terjadi pelanggaran, itu namanya konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak. Terima kasih Bu Betty. Baik, terima kasih kepada Bu Ida yang telah memberikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Sebelum menutup, saya akan menyimpulkan bahwasanya untuk menimbulkan budaya positif di suatu sekolah memang diawali dulu dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelasnya terlaksana dengan baik dengan melaksanakan pola segitiga restitusi tersebut, kemudian maka muncullah disiplin positif. Dan dari disiplin positif itu barulah muncul budaya positif di sekolah kita. Semoga kita semua bisa bekerja sama di SMP Negeri 5 Rumpang ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Karena semuanya butuh kolaborasi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Seperti polanya itu menang-menang, kita bisa karena bekerja sama, bukan menang kalah. Tapi polanya sekarang adalah menang-menang, kita bekerja sama. Bukan aku kamu lagi, tapi aku kita. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya pada kegiatan sosialisasi budaya positif pada aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 10. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.